Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel Angelia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang pasar uang dan foreign exchange market. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama pasar uang. 1. Lembaga-lembaga keuangan. Misalnya, bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Kedua, perusahaan-perusahaan besar. Misalnya perusahaan yang sudah go public, menerbitkan commercial paper. Ketiga, lembaga-lembaga pemerintah. Misalnya, Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Keempat, individu-individu. Misalnya, rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Fungsi pasar uang. Pertama, sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. Kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Ketiga, sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dari investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Keempat, sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia. Karakteristik pasar uang. Pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagai bersifat jangka pendek. Keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah mulai dari overnight sampai jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Kelima, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Instrumen pasar uang. Pertama, treasury bills. Kedua, commercial paper. Ketiga, negotiable certificate of deposit. Keempat, bankers acceptance. Kelima, bill of exchange. Keenam, purchase agreement. Ketujuh, sertifikat Bank Indonesia. Kedelapan, surat berharga pasar uang. Kesembilan, call money. Jenis-jenis resiko investasi di pasar uang. Pertama, resiko pasar atau interest rate risk, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Kedua, resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus di-reinvest dalam aset yang berpendapat rendah. Atau dapat dikatakan bahwa resiko reinvestment adalah resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Ketiga, resiko gagal bayar. Resiko ini terjadi akibat tidak mempunyai peminjam memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. 4. Resiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Kelima, resiko valuta atau currency or exchange rate. Investor internasional dihadapkan pada resiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Keenam, resiko politik. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibatkan turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Ketujuh, ada market ability atau liquidity risk. Resiko ini dapat terjadi apabila instrumen pasar uang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Pengertian foreign exchange market. Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas
adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar falas adalah untuk 1. Transfer daya beli, kedua, penyediaan kredit, ketiga, mengurangi resiko valuta asing. Peserta dalam Foreign Exchange Market 1. Dealer falas bank dan non-bank. Dealer falas bank, bank internasional, sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan. Kedua, perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Ketiga, spekulator dan arbitrase. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Keempat, bank sentral. Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Jenis-jenis transaksi foreign exchange market. Pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut. A. Value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal hari diadakannya transaksi kontrak. Cara penyelesaian ini juga disebut dengan same day settlement atau cash settlement. B. Value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakan kontrak atau one day settlement. C. Value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Kedua, transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka, pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging akibat terjadinya perubahan kurs. Ketiga, transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontak forward. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia. A. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi swap likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank. B. Swap investasi, yaitu swap dilakukan atas inisiatif bank terhadap swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. Keempat, pasar currency future. Pasar currency future merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency future. Suatu kontrak currency future menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan ditukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Sebuah MNC yang ingin meng-hedge hutangnya akan membeli kontrak currency future untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan. Kelima, ada pasar currency option. Pasar currency option merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency option. Kontrak currency option dapat diklasifikasi sebagai call atau put. Suatu currency call option menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu
dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency call option digunakan untuk menghedge hutang-hutang falas yang harus dibayarkan di masa depan. Currency put option memberikan hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Currency put option digunakan untuk menghedge piutang-piutang falas yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya adalah margin trading. Margin trading adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang mengenai kegiatan margin trading yang diatur dalam Paket Kebijaksanaan 8 Februari 1991 yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Pertama, margin trading valuta asing harus dilaksanakan berdasarkan A. Kebijaksanaan direksi bank, B. Suatu kontrak yang telah dibuatnya. Kedua, dalam kontrak margin trading, dia dimuat sekurang-kurangnya base currency yang digunakan, pelaksanaan settlement, pembukuan laba atau rugi dari margin trading, dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan monitor tambahan margin deposit atau cut loss. Ketiga, kegiatan margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Keempat, margin trading untuk kepentingan nasabahnya ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetorkan ke bank. Kelima, margin trading untuk kepentingan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank. Keenam, apabila bank mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, bank harus menghentikan kegiatan margin tradingnya dan hanya boleh melakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Ketujuh, margin deposit, nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan maupun laporan bulanan. Selanjutnya ada euro currency. Apa itu euro currency? Euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau yang didepositokan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Selanjutnya ada Eurobank. Eurobank adalah suatu lembaga keuangan yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang selain mata uang lokal, di mana lembaga keuangan tersebut membuka kantornya. Kegiatan Eurobanking di berbagai negara tidak tunduk pada ketentuan perbankan setempat, seperti misalnya ketentuan likuiditas minimum, reserve requirement, dan pembebasan tingkat bunga. Kedua ada Euro Currency Market. Euro Currency Market sering disebut Euro Market saja, adalah suatu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di mana bank tersebut berkedudukan. Dari sisi penyaluran kredit, Euro Market menawarkan berbagai kondisi atau persyaratan antara lain sebagai berikut: A. Jangka waktu kredit, B. Tingkat bunga, C. Instrumen pendanaan, D. Pengawasan. Euro Currency Market pentingnya diadakan pengawasan karena mengekang kemampuan penciptaan kredit, mengurangi spekulasi mata uang, memelihara kedaulatan ekonomi negara-negara industri, mengekang ruang gerak negara-negara kecil ke jalur keuangan yang lebih sempit dan terbatas. Selanjutnya ada argumentasi yang paling sering diajukan mengenai perlunya pengawasan atas Euro Currency Market. Pertama, alasan prudensial, yaitu kegiatan bank dalam euro currency dapat menimbulkan resiko lainnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri dan stabilitas sistem perbankan internasional. Kedua, alasan nilai tukar mata uang. Alasan nilai tukar ini berhubungan dengan anggapan bahwa pasar ini semakin memperburuk keadaan dalam bursa valuta asing. Di samping itu, sebagai sumber terjadinya tekanan-tekanan yang bersifat spekulatif yang menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar. Ketiga, alasan inflasi, yaitu akibat pemberian kredit tanpa pengawasan telah mengakibatkan peningkatan likuiditas dan pembelanjaan dunia secara berlebihan yang memberikan dampak atas meningkatnya inflasi dunia. Keempat, ada alasan solvensi. Kelima, memperburuk dan mempersulit pengaturan moneter dalam negeri, terutama menyangkut kebijaksanaan pengetatan. Keenam, ada mudahnya memperoleh kredit oleh
negara-negara yang neraca pembayarannya mengalami defisit telah melemahkan keinginan negara-negara yang bersangkutan untuk menganut kebijaksanaan penyesuaian atau adjustment policy yang diperlukan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik like dan komen dan subscribe dan klik lonceng agar mendapatkan info video-video terbaru.